warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Tamara Ramadhani dengan NIM 232103050038. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian adalah pola pikir, perasaan, perilaku yang unik dari setiap individu dan konsisten pada waktu ke waktu. Ada dua definisi kepribadian yang dari tokoh-tokoh. Yang pertama ada Sigmund Freud. Freud mendefinisikan kepribadian sebagai hasil dari konflik id, ego, dan superego. Konflik-konflik ini menurut Freud bisa membentuk kepribadian seorang. Dan ada juga yang kedua dari tokoh Gordon Allport. Tokoh ini mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis dalam diri seseorang, sebagai sistem psiko yang memiliki cara unik untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian tersebut. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu faktor internal yang juga bisa berpengaruh dalam kepribadian itu. Faktor genetik itu seperti faktor warisan dari orang tua yang juga bisa membentuk kepribadian seseorang, dan juga faktor eksternalnya dari lingkungan sosial seperti teman sebaya, keluarga, lingkungan sosial budaya, dan juga berperan penting dalam kepribadian seorang, pembentukan kepribadian seorang. Dari yang tadi aku sebutin nih, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian tersebut, ada juga nih dari pendidikan. Pendidikan juga penting loh untuk menjadi kepribadian kita menjadi lebih baik. Jika kita mempunyai kepribadian yang baik, maka kita akan dinilai dengan hal-hal positif. Contohnya, jika kita kepribadian dengan hal yang bertanggung jawab, jujur, sopan, itu akan memberikan hal-hal positif kepada orang lain. Adapun teori-teori yang sudah saya pelajari dan yang bisa saya kritik adalah teori Carl Gustav Jung, karena teori Jung ini dianggap kurang efektif dalam memprediksi perilaku. Banyak konsep yang seperti ketidaksadaran kolektif dan arketip sangat sulit untuk diukur. Dan teori yang sudah saya pelajari dan saya setuju dengan pendapatnya adalah dari tokoh Erik H. Erikson tentang psikoanalitik kontemporer. Erikson menekankan bahwa peran ego dalam perkembangan kepribadian. Ego tidak hanya berperan sebagai mediator antara id dan superego, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk identitas individu. Menurut Erikson, ego bersifat tak sadar, mengorganisir dan mensintesa pengalaman sekarang dengan pengalaman diri masa lalu dan pengalaman masa yang akan datang. Erikson juga meyakini bahwa perkembangan kepribadian juga tidak dipengaruhi oleh faktor internal saja atau faktor psikologis, juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sosial dan budaya. Bagi Erikson, ego muncul bersamaan pada kelahiran, sebagaimana potensi yang harus ditegakkan di dalam lingkungan kultural. Masyarakat yang berbeda dengan perbedaan kebiasaan cara mendidik anak cenderung membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budayanya. Baik, yang ketiga adalah kepribadian manusia adalah hal yang sangat kompleks dan tidak heran jika para ahli psikologi memiliki pendapat yang beragam dalam pembentukan kepribadian manusia. Dan yang pertama adalah menurut Skinner, kepribadian manusia adalah hasil dari proses pembelajaran melalui penguatan dan hukuman. Lingkungan juga berperan penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Freud menekankan peran bawah sadar dan pengalaman pada masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian seseorang. Freud meyakini bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh pikiran dan keinginan bawah sadar yang seringkali tersembunyi dan kita tidak sadari. Kedua pendekatan ini berkontribusi untuk meningkatkan perkembangan modern. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, dan juga terima kasih yang sudah nonton. Bye bye.